Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki dan tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, demikian berturut-turut oleh ke-7 saudara itu, dan mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara, saudara terkasih dalam Tuhan, pertanyaan orang Saduki masuk akal. Karena orang Saduki memang orang-orang yang cerdas. Tetapi dia hanya berdasarkan hukum Taurat tanpa mau untuk membaca kitab-kitab yang lain seperti yang kita baca dalam Perjanjian Lama. Orang-orang Saduki hanya mendasarkan dari hukum Taurat saja, dari 5 kitab itu. Tetapi kitab nabi-nabi, kitab-kitab ketubin yang lain itu tidak pernah dipakai sebagai kitab suci bagi orang Yahudi. Maka pikiran mengenai apa yang digambarkan di dalam kehidupan setelah kematian, ya dia hanya berdasarkan Taurat. Padahal di dalam Taurat sendiri kita melihat di sana kepercayaan orang-orang Yahudi hanya mempunyai satu kepercayaan, kalau orang mati itu pasti masuk dalam dunia kematian, yakni yang seringkali disebut dengan Sheol. Sehingga tidak ada kehidupan selanjutnya yang berupa dekat dengan Allah. Mereka tidak bisa menangkap itu. Maka yang mereka pikirkan adalah seolah-olah ini menjadi kelanjutan hidup di dunia ini. Kalau hidup di dunia ini pasangannya adalah itu, maka nanti setelah kematian ya pasangannya itu pula. Ini yang ada di dalam pikiran orang Yahudi. Tetapi Tuhan mau untuk menjelaskan bahwa kehidupan setelah kematian berbeda dengan kehidupan yang ada di dunia. Tidak ada kawin dan dikawinkan. Ini jelas pewahyuan Tuhan kepada kita. Tidak ada kawin dan dikawinkan. Karena tujuan untuk menikah, perkawinan itu untuk menambah jumlah. Kalau ada kawin dan dikawinkan di surga, berarti nanti ada kelahiran baru di surga sana. Ada bayi juga di sana. Ini pikiran kita kan? Tetapi kalau sekarang kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang mau diungkapkan oleh Tuhan, bahwa yang jelas Tuhan ini mau untuk dekat dengan orang
yang dipanggilnya. Disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Karena mereka paling tidak 3 orang ini adalah orang yang dekat, mengenal intim dengan Tuhan. Disebut dengan sahabat, disebut dengan orang yang senantiasa bisa berdialog dengan Allah. Orang bahkan dikatakan Israel, kata Israel kan bergulat dengan Allah, seolah-olah berkelahi di sana. Ada bergulat dengan Allah. Di sana kita bisa melihat ada sesuatu. Maka kita kalau kita memikirkan di situ, maka kita harus melihat apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Apakah di dunia ini sudah bisa menjadi bekal bagi diri kita untuk kehidupan bersama dengan Allah. Ini yang perlu juga kita renungkan dalam mengambil dari Injil bacaan hari ini. Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam relasi dengan sesama, dengan relasi dengan yang lain, dengan alam, apakah memperlihatkan bahwa kita dekat dengan Allah? Kedekatan dengan Allah ditampakkan dengan cara hidup. Dalam doa kita bisa merasakan bagaimana kita bisa berdialog dengan Allah. Bukan hanya melulu kita melaporkan kepada Allah, tapi kita berbicara dengan Tuhan. Mendengarkan. Dalam keheningan kita bisa mendengarkan Tuhan mengajak apa untuk kita. Saudari-saudari terkasih dalam Tuhan. Lalu bacaan Injil hari ini juga mengajak kepada kita bahwa Tuhan itu selalu up to date. Kalau orang Saduki hanya percaya kepada 5 kitab dan kitab-kitab yang lain, dia singkirkan, berarti dia menganggap bahwa Tuhan itu hanya masa lalu. Zaman Musa saja. Zaman nabi-nabi seolah-olah dia tidak menangkap bahwa Tuhan itu hadir mendampingi orang Israel. Sedangkan orang-orang ahli-ahli Taurat yang lain itu seperti orang Farisi percaya bahwa Tuhan itu tetap up to date. Maka dia menganggap kitab nabi-nabi pun itu sebagai kitab suci. Nah, sekarang bagi diri kita, Injil perjanjian baru 2000 tahun yang lalu. Maka kalau kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu tetap up to date, tetap juga mendampingi kita zaman sekarang, maka kita harus berani untuk membuka hati kehadiran Tuhan. Walaupun kita berpedoman pada wahyu objektif yang terakhir, wahyu tertulis yang terakhir dalam kitab suci itu, namun hati kita tetap terbuka pada pewahyuan Allah secara pribadi. Dan pewahyuan Allah secara pribadi itu akan menuntun bagi diri kita ada yang mau untuk disampaikan. Nilai-nilainya tetap Injili. Nilai-nilainya tetap berdasarkan kitab suci. Namun kita bisa menghidupi secara up to date zaman sekarang karena dampingan dari Roh Kudus sendiri yang ada dalam diri kita. Roh Kudus sudah dikaruniakan kepada kita supaya kita bisa mencerna wahyu-wahyu dari Tuhan yang sudah disampaikan oleh pendahulu-pendahulu kita. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Dengan demikian, maka kita akan tercerahkan di sana. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa melakukan juga apa yang harus kita sempurnakan supaya kita mendapatkan kesempurnaan hidup bersama dengan Tuhan di surga. Selamat merenungkan.